kita sudah mengejas, sudah menyatakan cacat administrasi. Nyatanya dapat tidak kalian pertanggungjawabkan di mana letak kecacatan itu? Ibarat kata apakah cacat mata, cacat kaki, cacat tangan, apanya yang cacat gitu. Dengan hal seperti itu yang saya sampaikan kepada Rismon, dapat tidak Anda pertanggungjawabkan? Satu kata dari saya, UGM yang memiliki ijazah itu mengakui bahwa dia itu ijazah miliknya, habis kamu. Jokowi jahat, ya kan? Nah, apakah mereka nggak jahat? Kalau mereka bisa tabayun atau mereka introspeksi, mereka lah yang jahat. Dari mana Ibu tahu? Niatnya kan dalam hati. Ngapain dia salam ke dalam? Dia kan ada niat tuh, dia akan mempermalukan Rismon dan Pak Djamada Girsang. Taunya saya dari kata-katanya. Oh, apa dia bilang? Pemirsa, selamat malam. Balik lagi kita ke spesial interview. Dan hari ini lagi-lagi hadir di studio Ibu Elida Neti, lawyer, mediator, praktisi hukum, aktivis, politisi, banyak kali ya predikatnya, dan lain-lain. Senyum-senyum aja Ibu nih. Ini udah kayak rumahnya Bu Eli, jadi saking akrabnya. Tapi dalam hal wawancara kita profesional, mendiskusikan topik-topik yang memang punya kaitan dengan Bu Eli. Salah satunya Rismon, kasus pencemaran nama baik Jokowi, Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu. Dan beberapa waktu lalu kita sempat wawancara Bu Eli dan kita jadi tahu bahwa ternyata selain Pak Djamada Girsang selaku lawyernya Rismon, Bu Elida juga punya peran spesial di situ ya, di proses di mana Rismon akhirnya memutuskan untuk menempuh restoratif justice. Dan proses itu sudah berjalan, klimaks dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3. Dan saya pikir itu udah selesai. Ternyata di balik SP3 itu banyak sekali hal-hal yang selama ini publik tidak tahu dan akhirnya jadi tahu. Kita akan bahas itu dengan Bu Eli, tapi sebelumnya saya mau minta pendapat Bu Eli dulu. Ini kan sama seperti ketika RJ-nya Bang Egy dan DHL selalu dipersoalkan sah, tidak sah, cacat hukum, cacat formil, cacat apalah, material apa segala macam. Intinya ada pihak-pihak yang tidak menerima SP3 itu dengan legowo atau tidak menerima SP3 itu begitu saja. Hal yang sama juga terjadi ketika SP3 untuk Rismon kemarin diterbitkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Banyak yang bilang ini cacat hukum, landasan hukumnya dari mana? Perkapolri atau KUHP baru, karena di KUHP lama kayaknya nggak ada ya Bu ya, aturan SP3 itu ada. Mau pakai KUHP lama, KUHP baru, Perkapolri dan lain-lain. Dan menurut Bang Abdul Gofur Sangaji, Pak Ugroseno juga mengatakan bahwa RJ ini boleh dibilang cacat hukum karena landasannya nggak jelas, ya kan, jadi ambigu. Ini polisi pakai landasan hukum yang mana sebenarnya? Nah, kalau menurut Bu Elida Neti gimana? Karena kan SP3-nya udah terbit, berarti menurut pihak penyidik ya ini memang layak diterbitkan. Tapi ada yang merasa oh ini cacat hukum. Nah, Bu Eli kan sempat mengurus RJ dan SP3-nya Bang Egy. Bagaimana dengan SP3-nya Rismon ini? Di sini kita memberikan pertama rasa hormat saya terhadap Pak Ugroseno ya. Saya adalah orang yang sangat mengagumi Pak Ugroseno ini karena dia juga komut saya ya di perusahaannya. Nah, kedua saya juga memberikan sedikit edukasi terhadap adik saya Gofur ya,
ketika kita memberikan sebuah statement yang dikonsumsi oleh publik di media, janganlah sampai menjatuhkan stabilitas seperti gini. Kenapa saya sampaikan kepada Pak Ugro Seno? Dia itu pernah berjasa bagi negara dan bangsa ini Mantan sebagai pemimpin orang nomor 2 di kepolisian. di kepolisian. Di sini seakan-akan dia melupakan di mana dia dibesarkan, melupakan tempat tinggalnya, Alma mater karirnya. alma mater karirnya. Ini yang sangat saya kecewakan. Kenapa ibu merasa dia melupakan? Bukankah dia Seharusnya dia kan bisa secara intens bisa mempertanyakan, berkomunikasi langsung kepada senior-senior atau alma maternya sendiri atau tempatnya sendiri. Seperti apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa SP3 ini bisa terbit sebelum dia statement. Kita jadi tabayun dulu. tabayun dulu gitu. Koordinasilah dulu. Terus komunikasi. Itu sangat penting untuk langkah-langkah yang tidak sepenuhnya kita ketahui. Kita sudah mengejas, sudah menyatakan cacat administrasi. Seperti kejadian sama Bang Egy. Nyatanya dapat tidak kalian pertanggungjawabkan di mana letak kecacatan itu? Ibarat kata apakah cacat mata, cacat kaki, cacat tangan. Apanya yang cacat gitu. Nah inilah saya menyampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Pak Ugro ya. Kenapa kok pasang badan sejauh ini dengan hal-hal penyampaian yang tidak kredibel sama sekali. Kenapa tidak kredibel? Karena beliau kan menyampaikan ini pertimbangan pasal yang mempertanyakan, pasal yang dipakai untuk memproses RJ-nya Rismon ini pasal yang mana? Nah, jangankan dia, kita juga menyampaikan apakah Rismon bisa di SP3 jika tahapan-tahapan prosedurnya dijalankan. Jadi pihak Rismon juga sempat ragu ini bisa keluar ke SP3 ini. Gitu maksudnya. Sebelum saya berkoordinasi dengan Rismon, saya tentu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sampai ditanyakan oleh Pak Jamada Girsang, dia panggil saya Ito. Tok, apakah Ito mengajak kami untuk SP3 ini atas instruksi Solo atau instruksi dari kepolisian? Bukan, instruksi pribadi saya. Kenapa Ibu peduli sama? Karena saya sayang sama Rismon. Karena Rismon baik, santun, dia menyatakan bahwa saya ini lahir dari perut lubis. Oke. Ibu sayang sama Rismon, berarti Ibu perhatian. Perhatian. Berarti Ibu tahu dalam kasus ini posisi Rismon itu sangat sulit. Pinggir jurang. Pinggir jurang. Oh, makanya Ibu. Iya. Saya hanya satu kata saya sampaikan. Setelah saya beli bukunya, setelah saya telaah dan saya mencoba memahami, kemudian baru saya sampaikan. Siapa yang membantu perkara ini? Ada kepentingan apa? Siapa yang dirugikan? Kemudian kamu rewind semua perbuatan kamu di media-media. Pernyataan segala macam di video-video. Introspeksi. Kemudian coba analisa dengan baik. Ijazah yang kamu analisa itu, kamu dapat legal standingnya dari mana? Apakah akurasi yang kamu teliti? Apakah memang fotokopi daripada yang asli? Siapa yang memberikan fotokopi ini? Apakah ada pertanggungjawaban tanda terima fotokopi? Karena itu milik pribadi soalnya. Itu milik pribadi. Jika nanti Pak Jokowi bilang, nih kalau enggak percaya nih, silakan nih fotokopi ijazah saya, silakan teliti. Baru ada legal standing. Ini fotokopi entah fotonya yang dirubah-rubah, entah embosnya yang dihilangkan, entah lingkaran stempel, entah watermark.
Kita kan nggak tahu. Hmm, Sekarang kan zamannya luar biasa, canggih. canggih, Manipulasi digital tuh tinggi. tinggi. Saya aja kaget benar-benar ketika tonjokan antara Donald Trump. Donald Trump dengan Jinping, Ya, Xi Jinping. Xi Jinping. Setelah dipukulnya Donald Trump, dia nongol di Zoom. Mulutnya, suaranya percis sekali. AI itu. AI-nya yang sangat halus. Kalau AI Rismon yang dengan JK itu kan ada ini, Oke. kelihatan perbedaannya. Iya. Ini AI-nya lebih soft, lebih benar-benar Hampir sama. sama dari banget asli. gitu. Nah, dengan hal seperti itu yang saya sampaikan kepada Rismon, dapat enggak Anda pertanggungjawabkan? Satu kata dari saya, kalau kamu tidak ada bela, apakah UGM yang memiliki ijazah itu Mengeluarkan ijazah itu. mengakui bahwa dia itu ijazah miliknya, habis kamu. Jadi ibu tahu posisi Rismon ini di kasus ini sebenarnya bukan cuma Rismon dong. Kalau pertimbangan hukumnya seperti itu, Roy, Tifa, dan sisanya itu berbahaya karena menurut ibu tadi tidak salah ini startnya Iya. dari penelitian dan lain-lain. Maka ibu meminta Rismon refleksi, akhirnya Rismon putuskan untuk Ya. RJ. Dan saya minta kepada Rismon untuk berpikir secara jernih, Ya. gunakan akal sehat, terus Karena hanya dengan akal sehat, hanya kalau kita menggunakan akal sehat, negara ini selamat, kata Ade Armando. Nah, terus lanjut saya nggak mau kutip kata Ade Armando. Lanjut Bu, lanjut. Terus jadi di dalam hal ini fotokopi itu ternyata ada 5 versi. Oke, itu kan kita udah bahas kemarin. Ya. Nah sekarang apa yang ibu minta ke Rismon itu, kasih pertimbangan itu, akhirnya Rismon terima, dia pikirkan dengan jernih, lalu dia RJ. Ternyata jalan. Rismon sebelum itu dia mencoba menganalisa dan dia coba mengulang telitinya. Dapatlah dia yang valid. Makanya tanpa ada ragu secara gentleman, ijazah Pak Jokowi asli katanya. Kita juga kaget. Jadi penelitian itu udah lama, jauh sebelum dia bikin status terakhir kata Roy itu ya. Udah lama. Akhirnya setelah Rismon SP3 Bang Egy akhir Januari awal Februari. Ya, akhirnya Rismon ambil RJ, diterima oleh Pak Jokowi, lalu 1,5 bulan SP3 keluar. Dan sekarang SP3 itu dipersoalkan, dianggap cacat. Nah itu yang saya sampaikan, ketika kita memenuhi step dan aturan, syarat-syarat, prosedur, kemudian dijalankan, terus tentu semua prosedur udah oke, semua pelapor sudah memaafkan, sudah menyetujui, tanda tangan atas permohonan RJ Rismon ditandatangani oleh Lecumanan, oleh pelapor Adi Kurniawan, ya ada itu Maret gitu. Udah itu Pak Jokowi sudah tanda tangani 4 pelapor ini, maka digelar perkarakanlah oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Setelah gelar perkara, apa layak tidak layak SP3 ini, ternyata digelar perkara itu semua elemen di Polda Metro Jaya itu menyatakan dapat diterima untuk mengabulkan SP3. Clear. Apakah kita harus tahu sejauh mana mereka berbuat, pihak kepolisian? Pasal apa? Kenapa? Mengapa? Kan nggak bisa kita. Itu kan internal. Seharusnya Pak Ugroseno memahami ini. Oke, Bu, kalau dalam SP3 itu, apakah pertimbangannya murni objektif hukum atau ada pertimbangan subjektif dari penyidik? Penyidik tidak mampu melakukan
subjektif. Oh, tidak boleh. Ada objektif, ada subjektif, kemudian didukung oleh tahapan tadi, Oke. proses-proses tadi. Nah, ibarat kata kalau sudah orang melakukan minta maaf dan dimaafkan, proses untuk apa kita proses? Jadi ada diskresi juga di situ. Ada. Oke. Berarti Semua dipertimbangkan. oke. Dari mulai pasal lama, pasal baru, pasal yang diterapkan, kemudian ada pasal yang melebihi dari 5 tahun ini seperti apa. Terus kalau penggugat pelapor tidak mau lagi untuk meneruskan dengan orang ini saya maafkan, udah selesai hubungan dengan saya. Jika dilanjutkan, siapa yang mau memproses? Oh, Saya ribut sama Pak Vincent. Kata Pak Vincent, maafkanlah Bu Eli. oke. Tahu-tahu polisi tetap naikkan. Saya nggak mau. Kata Pak Vincent, Bu Eli nggak usah datang. Kita nggak sama datang. Di mana salahnya? Oh, kuncinya di pelapor itu ya. Kuncinya di Karena delik pelapor. aduan. Delik aduan. Oke. Unsur apapun yang dipakai itu delik aduan. Dan itu Kalau kewenangan tidak delik aduan, kalau delik umum tidak bisa. baru kita bahas. Oke, berarti clear ya menurut Ibu. Ya. Ya, ini kewenangan kepolisian sebagai Itu kewenangan, kita tidak perlu anggar jago membahas pasal, membaca pasal, cuman ibarat kata yang disampaikan oleh Pak Jamada Girsang tentang Abdul Ghafur yang seenaknya menyatakan, membacakan statement-statement yang sepertinya sudah pintar, nggak ada lagi orang yang sepintar dia, padahal tempat gurunya, tempat setiap ada mau tampil itu nanyanya ke Jamada Girsang selama ini. Kemudian dia kan orang yang rajin membaca. Semua yang disampaikannya itu benar. Tapi ibarat kata hukum ini formil, tapi tidak kaku. baku, Oh, tapi hukum tidak kaku. baku tapi tidak kaku. Ya, Wis, tapi tidak kaku. keren. Itu menurut pendapat saya karena saya sudah berkecimpung juga dengan persoalan hukum yang lainnya. Siap. Gitu. Artinya pendapat Bang Ghafur dengan pasal-pasal yang disampaikan itu kita patut apresiasi. Karena dia tetap menggunakan landasan hukum juga, ya kan? Tapi tadi hukum memang baku tapi tidak kaku. Tidak kaku. Oke, Tidak perlu juga dia menyampaikan seperti menggurui. Setiap ini, Ibu tahu nggak pasal ini? Bapak tahu nggak pasal ini? Seolah-olah dia sudah menempuh, bahkan maaf ya, masalah hukum ini jam terbang. Iya. Tapi dari segi ini Bang Ghafur mungkin dia hatam kuhab kali. Dan dia sudah hafal semua. Dia punya ini, kita melihat kepintarannya itu harus kita akui. Ketika dia mau tampil dia baca buku. Jadi dia memahami pasal itu hanya sekedar itu. Di atas kertas dulu ya. Di atas kertas. Padahal teori praktek oke lah. itu, ya, secara teoretis. Tapi dia tidak konseptual, memahami prakteknya seperti apa. praksis hukum itu Belum seperti apa. memahami praktek hukum itu seperti apa. Oke. Mudah-mudahan dia menjadi pengacara yang tangguh dan ulung. Oke, siap. Begitu ya Bang Ghafur. Ya, dan Pak Ugro Seno sepertinya mungkin Pak Ugro barat kata sebelah pihak. Seharusnya Pak Ugro sebagai orang yang berada di institusinya terindikasi ingin menjatuhkan Polri gitu. Melemahkan penyidik gitu. Yang padahal penyidik ini nggak berdiri sendiri untuk melahirkan SP3 ini. Penyidik itu ada atasannya, ada beberapa jenderal di SP3. Ketika kita mengadakan gelar perkara itu, ada Warsidik, ada Dir Krimum, ada Dir Intel, semua lengkap. Apa lagi itu? Karo Warsidik. Ya. Pokoknya Pak Ugro sangat paham sebenarnya. Namun mungkin Pak Ugro di sini ada kepentingan tersendiri yang tidak dapat kita baca. Namun beberapa orang menilai ada kepentingan gitu. Kita berhenti soal SP3. Artinya menurut pendapat Ibu terlepas dari berbagai polemik, perdebatan tentang pasal yang digunakan atau apapun, tapi faktanya nyatanya SP3 itu keluar dan itu udah kewenangan pihak penyidik. Itu selesai di situ. Lalu kemudian yang menjadi menarik juga adalah perdebatan antara sebenarnya mereka tidak
berdebat ya, Bang Abdul Gofur dengan Bang Jamada Girsang tentang peran lawyer terhadap kliennya, ya kan? Kalau Pak Bang Abdul Gofur kan mengatakan lawyer itu diamanahkan oleh klien itu bukan untuk membebaskan dia dari jerat hukum, dari perkara, atau membebaskan dia dari perkara hukum, tapi untuk menegakkan hak hukum, ya kan? Sementara jadi itu dia sampaikan karena selama ini banyak yang beranggapan Kozinudin, Abdul Gofur, Bang Refli itu adalah lawyer-lawyer yang seperti membiarkan saja kliennya berjalan di lorong gelap atau di pinggir jurang gitu kan. Karena tidak berusaha untuk ditarik gitu, diselamatkan. Ini udah pinggir jurang nih, balik ya kan. Nah sementara Pak Jamada berprinsip ya kita memang tugas utamanya membela klien. Tapi kan ada 3 jenis lawyer itu dia bilang. Problem solver, ya intinya ada lawyer yang menginginkan menyelesaikan dengan perdamaian, selesaikan persoalan. Kalau ada celah untuk berdamai, berdamai aja. Dan itu yang dia lakukan ke Rismond. Nah, menurut Bu Elida, bagaimana dengan 2 pandangan ini? Kan masyarakat juga jadi bingung. Kalau misalnya saya nih punya perkara, saya kan nggak mengerti hukum, maka saya datanglah ke lawyer. Ya, dengan harapan lawyer itu tahu, oh kalau nanti Bang Vincent ambil jalan ini terus begini, kelemahannya di sini, di sini, di sini. Lalu dibuat pertimbangan kan, kalau kelemahannya lebih banyak, waduh, sebaiknya damai. Ya kan, kalau saya pikir begitu. Nah, kalau menurut Ibu sebenarnya gimana sih sebenarnya peran lawyer itu? Apa yang disampaikan bahwa kita itu tidak harus menjanjikan kepada klien bahwa ketika dia mencoba memakai jasa kita harus menang sih, itu benar. Ya. Tapi ada sebuah edukasi yang harus diberikan pemahaman terhadap klien. Pertama, kita terhadap klien ini menyampaikan apakah yang kita bela ini kebenaran. Terus kalau kita biarkan dia, apakah ini dia akan mendapatkan hal yang benar-benar terjadi untuk jatuh ke dalam jurang tadi gitu. Bagi seorang lawyer, dia benar mengikuti keinginan klien. Contoh, bagi saya yang penting kita tetap naikkan. Kita beri edukasi. Kalau ini kita teruskan, kita fatal. Oke. Karena ini dong pertimbangannya. Ibarat kata nih, kita sudah membunuh nih. Apakah membunuh karakter orang atau membunuh orang secara fisik. Secara fisik, kita sampaikan, kita ini sudah salah. Nggak sesuai dengan konteks awal. Kita udah melebar nih. Nah, yang dipermasalahkan, yang melebar tadi sudah tidak berjalan pada relnya. Kita pasti tumbang. Kalau seorang kereta itu tidak akan pernah dapat kecelakaan kalau dia tetap dalam rel. Kalau dia di luar rel atau rel itu sendiri yang sudah rusak, disitulah kecelakaan. Seperti ini juga kita memberikan ilustrasi tadi ya. Nah, kepada klien, saya akan ikuti keinginan klien, keinginan kalian. Tapi ini konsekuensinya. Kalau kita tidak mengikuti keinginan klien, kita kan diganti oleh klien. Ya kan? Ya. Nah, tetap kita ikuti. Itu etikanya. Maunya gimana? Kita akan bantu klien bukan untuk bebas. Kalau dia tidak salah, kita upayakan dia bebas. Tapi setidak-tidaknya, kalaupun dia salah, setidak-tidaknya kita meringankan. Itu komitmen dari seorang lawyer. Karena dia punya hak hukum di situ ya. Kita punya hak hukum dalam pembelaan. Klien juga kan punya hak hukum. Klien punya hak hukum yang kuat terhadap kita atau melepaskan kita jika tidak komit atau tidak sesuai dengan jalannya cerita. Disinilah kita harus memberikan pemahaman. Jangan membiarkan bahkan kita menggiring. Bahkan kita sebagai lawyer
melebihi dari klien sendiri. Kita lebih berstatement, kita lawyer jika ingin berstatement sesuai dengan persoalan Perkara yang dihadapi klien. Iya, perkara itu sendiri. Jangan kemana-mana. Nah, contoh Kozinudin, dia klien siapa? Kliennya siapa? Dia seorang pengacara yang mana? Hampir semua dari 66 yang tersisa yang selama ini asal ada statement atau preskon atau doorstop namanya, Doorstop. atau apapun di media, dia lebih. Mereka wajib lapor, setelah pulang wajib lapor, wow. Apakah kapasitas dia sebagai pengacara? Merendahkan, menghina, bahkan ingat etika seorang pengacara. Tidak boleh membuka rahasia kliennya. Sekalipun mantan kliennya. Itu etik. Tunggu sebentar lagi dia sidang etik. Siapa nih? Kozinudin. Oke. Aneh mereka ini. Seperti tidak menggunakan akal sehat. Kemarin Bang Egy, dia caci maki. Apa haknya mencaci maki orang? Kalau tidak sejalannya sudah selesai. Kalau nggak mau berteman, nggak mau lagi tegur sapa, sudah selesai. Ngapain orang direndahkan dan dihina-hina? Dibilang pengkhianat. Emang lu bosnya? Seperti itu juga yang terjadi pada Rismond. Oke. Berarti memang lawyer mestinya tahu kliennya udah pinggir Tahu diri jurang dan nih. tahu batas apa yang dilakukannya gitu. Udah pinggir jurang nih. Mesti Ya. dibimbing lagi gitu ya. Diberikan edukasi. Iya. Ini langkah. Ini persoalan. Ini tidak masuk pada substansi persoalan awal. Kita sudah lari dari rel. Kalau kita lanjutkan, di depan ada jurang. Bahaya. Di pinggir ada sungai. Di sini ada gunung. Terjepit Lebih gitu. baik mundur. Apakah kita hina minta maaf? Mengakui kesalahan? Orang yang paling mulia. Allah aja maha pemaaf. Iya. Paham dengan cara berpikir mereka. Diajak musuh, dicaci maki, dihina, bahkan membongkar aib masing-masing. Gila enggak? Mengaku tidak makan uang seperak pun, beritikat baik. Ternyata ada amplop ambasador, tidak dibongkar sampai sekarang. Brand ambassador. Kalau Anda mau, saya kasihkan. Kenapa ketika dapat dari brand ambasador itu, nih Pak Rismond, nih Dr. Tipa, kita dapat amplop. Ayo kita buka sama-sama. Ini isinya. Ini buat apa? Buat disimpan di mana? Buat kita gunakan untuk minum, untuk ongkos, untuk operasional, untuk menambah kepentingan percetakan, Iya. apapun. Tolong disampaikan dengan jelas. Oh, belum saya buka. Malu nggak? Anak TK aja udah mengejek dia itu. Bahwa dia punya itikat tidak baik. Kalau nggak dipertanyakan di forum, mungkin sampai sekarang amplop itu tidak didiamkan. Apakah amplop itu tinggal amplop kosong? Boleh dong kita berasumsi. Saya juga ada amplop di rumah, tapi nggak ada isinya. Nah, saya juga punya amplop, tapi isinya ntar ya. Nah, Jangan nanti dikira ibu kesini bawa amplop buat saya loh. Kalau benar sih nggak apa-apa. Ini nggak benar. nggak selama ini asal kesini saya yang dikasih amplop. Terima kasih ya Pak Vincent. Oke, itu udah selesai Bu soal peran lawyer itu kan. Yang kemudian kita bingung ini kan, gini loh Bu. Kesannya sekarang itu jadi perangnya Roy sama Rismond. Ya. Perang ahli ini udah, ya kan? Ada ahli kaleng-kaleng juga. Rumahnya Aiman di Rakyat Bersuara itu akhirnya adu mekanik lah mereka, ilmu-ilmu mereka yang kita nggak paham itu, ya kan? Ada ELA, ada apa lagi tuh istilah teknis di digital forensik dan ilmunya Roy apa? Telematika. Yang kalau dia jelasin juga mungkin saya nggak paham karena saya nggak sekolah di situ ya Bu. Iya, tapi Roy tidak sekolah telematika. Dia sekolah ilmu kesehatan masyarakat, tapi dia bisa ahli dalam telematika. Karena dari kecil itu matanya udah terlatih untuk melihat foto gitu. Dia tukang foto dulu ya, Oh iya, wartawannya. memang dia jadi fotografer kalau nggak salah, sempat jadi fotografer. Ya di media ya. Iya. Tapi Foto-foto artis, tapi dia pernah juga Salah. matanya salah. Iya. Ketika siapa itu artis yang namanya Artika itulah. Sari Devi.
Nah, ya banyak lah, ada Ya, lagi itu. ada beberapa lah yang dia Ya, salah. salah. Itu dulu Roy itu kan gedenya di infotainment kalau nggak salah Iya. ya. Yang angkat tuh infotainment. Dia selalu Tapi jadi seolah-olah dia itu dewa yang tidak pernah salah. oh, Dari tampilannya jemput nama Andi Aswan, Andi Aswan. Andi Asu. Astagfirullah. Hah? Tadi ngobrol sama Bang Andi ketawa aja. Aku dipanggil Andi Aswan. Mm-mm. Tapi ya itu gayanya Oh Roy tadi ya. Andi Aswan kesini Ya, ya? tadi ngobrol sama Bang Andi juga. Pingin ngobrol sama Bang Roy, cuma nggak pernah mau dia. Tapi ada materi kita yang Roy itu make materi kita sebagai rujukan untuk bicara soal ijazahnya Rismon. Tapi kita nggak main ke situ dulu, Bu. Ya, kita paham juga. Ya, jadi lebih ke akhirnya yang terjadi sekarang cakar-cakaran Roy dan Rismon dengan Diva. Nah, kemudian kan terbongkar semua jadinya soal uang, ya kan? Nah ini juga merupakan dasar, ibarat kata menurut Rismon, dia mencoba bertahan di circle itu. Namun ketika dia sudah tidak nyaman, ketika ada sebuah pengkhianatan atau tidak kejujuran, seolah-olah dia transparansi. dimanfaatkan, tentu dia tarik diri. Tapi dia nggak pernah nuding, nggak pernah, oh saya kalau gini saya keluar, nggak ada begitu. Nah inilah merupakan juga pertimbangan Rismon. Gitu. Benar kan yang saya sampaikan? Dia tidak menuduh, tapi dia merasa merasa. namanya? Iya, manajemennya kok nggak terbuka. Ya, gitu, nggak terbuka. ya kan? Tapi di tepi sama Refli kan. Kalau dalam memang benar juga Refli, apa yang disampaikan Refli itu manajemen buku itu kan emang kalau aku juga dulu pernah nulis buku, tapi buku biasa lah, buku ecek-ecek gitu. Kita ditawarin, lu mau jual putus atau royalti. Nah, kalau jual putus, sekali dikasih bukunya, kita dibayar misalnya 15 juta. Nah, karena waktu itu saya lagi kere, ya udah jual putus aja 10 juta. Murah kali itu. Setelah saya lihat dicetak-cetak, ini terjualnya banyak juga ini. Tapi saya udah nggak dapat royaltinya. Gitu. Jadi ada seperti itu. Yang dijelaskan Bang Refli itu benar juga. Tapi kan kita juga nggak tahu kesepakatan mereka waktu menulis buku itu seperti apa. Apalagi yang nulis itu kan ada 3 orang. Ya, tapi kan di dalam hal itu kan kita boleh salah, tapi kita harus jujur. Ya, artinya gini, yang saya tangkap tuh menurut Rismon Nah, kejujuran di situ ya, yang tidak ada gitu. Yang saya tangkap, jadi tidak terbuka. Ya, yang saya tangkap dari Rismon tuh jangan bukan ditangkap, yang nangkap polisi. Oh jangan, kalau saya yang tangkap dipahami Rismon bahaya. Iya, yang saya pahami dari pernyataan Rismon tuh begini, Bu. Emang buku ini kita tulis untuk sebuah perjuangan. Yang sampai sekarang saya juga bingung apa sih yang mereka perjuangkan. Tapi ya kita aminin aja, mereka sedang berjuang. Ya kan? Yang dikatakan perjuangan itu apa sih? Ya itu nanti Ibu tanya Roy kalau ketemu Roy pas wajib lapor. Enggak, kan Ibu sering ke Polda. Dalam bahasa Indonesia, apa yang dikatakan perjuangan itu apa gitu? Paham nggak dengan bahasa Indonesia itu? Perjuangan itu sebuah upaya mencapai sesuatu dengan gigih, gitu kayaknya. Ada tujuannya, ada latar belakangnya, gitu ya. Iya, dasar apa? Gitu. Oh, ya, yang selalu mereka jelaskan itu kan tujuannya demi menegakkan keadilan dan kebenaran, ya kan? Iya. Tapi dasarnya apa? Dasarnya apa? Siapa yang merasa tidak, yang ingin kebenaran dan keadilan itu? Keadilan dalam hal apa? Itu kan hak pribadi orang. Apakah dengan menunjukkan ijazah itu dia udah adil, merasa adil? Siapa yang dirugikan? Apakah dia merasa dirugikan jika ijazah saya palsu? Oh, karena Ibu kan orang biasa. Kalau ini kan mereka bilang ini kan presiden. Oke. Terus sekarang Bapak itu kan tidak presiden lagi. Tapi masih punya pengaruh kata mereka. Nah pengaruhnya nggak pakai ijazah kan? Nggak pakai ijazah kalau pengaruh itu. Iya, emang orang-orang yang datang ke Solo itu yang dibilang ada tembok ratapan, ya kan? Datang untuk cari ijazah Pak Jokowi kan enggak? Enggak. Atau mereka ke sana karena Pak Jokowi itu sarjana kan enggak? Enggak. Jadi pengaruh itu tidak bergantung sama ijazah. Enggak bergantung. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang udah enggak berkuasa tapi masih punya pengaruh. Ya. Maaf ya,
pengaruh itu kan pribadi dengan sebuah kepentingan. Ya. Kalau saya ketemu sama seseorang yang saya tidak suka, nggak ada pengaruhnya bagi saya. Ya, walaupun dia doktor, Walaupun dia profesor, profesor, ya nggak atau ada pengaruh saya. provokator juga bisa Ya. kan. Kan ada juga orang yang suka ketemu provokator. Nah, Kalau yang darahnya agak adem-adem itu senang dia ketemu provokator. iya, Jadi bahkan dicarinya ini provokator itu. adrenalinnya naik terus Naik gitu. terus, Kalau ya. enggak hidupnya lemes saja. Ya kan? Kata Bang Ya. Deo begitu. Bang Deo Lipayu marah. Oh Iya. iya, iya betul. Itu saya support itu. Itu orang hebat itu. Siapa Deo? Iya. Itu teman saya, Bu, hati-hati, Bu. Oh iya. Iya. Kan saya support. Iya, maksudnya Ibu kalau ada masalah sama saya lapor Bang Deo, Ibu. Oh, kalau untuk itu saya nggak takut. Ya, Tapi karena asik emang dia ngobrol juga sama teman Bang Deo. saya. Iya sih, asik Bahkan ngobrol sama Bang. senior saya. Betul. Saya kagum dengan cara-cara pikirnya. Kalem. Dan dia satu-satunya orang Indonesia yang dari awal mengatakan bahwa Roy dan kawan-kawan itu pasti masuk penjara. Iya. Dari pertama kali saya wawancara, sekitar ini kasus kan mulai mencuat, dilaporkan April kan. Di bulan itu saya wawancara Bang Deo itu dia sudah bilang, sebaiknya suruh mereka minta maaf aja. Karena yang mereka lakukan ini salah dan pasti masuk penjara. Sampai sekarang. Ya, dia itu berbicara berdasarkan narasi-narasi hukum. Ya, Dan dia memahami. betul. Ada yang bicara belum paham, dia seolah-olah menjabarkan isi buku. Nah, penjabaran buku itu tidak boleh dengan karangan dan tidak boleh dengan Interpretasi yang aneh. interpretasi atau pendapat. Oke. Pendapat itu yang boleh menyatakan itu pendapat di dalam hukum ahli, karena dia Oh, pendapat ahli. Ya, pendapat ahli itu karena tidak yang tertuang Dalam ini. dalam pasal saja. Iya. Dia memberikan Pandangan. pemahaman, dan itulah pendapat ketika dikolaborasikannya antara Pasal A, pasal B, A, C, pasal B, D. analisanya Ya. baru dimasukkannya kepada substansi, kemudian baru dikeluarkan pendapat. Jadi dengan mentadaburkan, dengan mengelaborasi, Semua menjadi unsur itu ya. digodok, maka keluarlah pendapat. Enggak omong doang gitu. Oke. Nah, kalau saya selama kenal dengan, Siapa? Deo. ya, Kok jadi ngomong Deo kita, Bu? jadi dia maksudnya dia tuh mengeluarkan Nanti apa di Bang, statementnya kalau tuh, Bang Deo di endorse sama kita ini. Bang Deo. statement dia itu Ah. insya Allah akan menghasilkan sesuai statement dia dalam bulan-bulan ini soalnya. Iya, dan Dalam dia- bulan-bulan dia ini. soalnya lempeng ngomongnya. Iya, karena benar gitu. Bang Deo di endorse loh. Tahu kan Bang Deo kalau di endorse? Nah, saya Hubungi jujur, Bu Eli. Nomor saya telepon. nggak ada begitu. Ya, maksudnya Saya kita bercanda. Bang belajar Deo juga untuk kalau jadi dengar orang nih. polos saja. Bang Deo nih kalau dengar dia ngakak aja di rumah sampai guling-guling kayak. Ada-ada aja Nah. nih Bang Vincent katanya gitu. Nah, itu kalau tentang lewat. Nah, pengacara yang seperti ini yang perlu kita ambil ilmunya. Iya, makanya kan dia dewan pakarnya Cumi di sini. Bang Deo Oh, itu. begitu. Iya. Karena begini ya, kalau hanya pendapat pengacara ini, pendapatnya itu bisa satu persoalan 100 pendapatnya. Iya, kan banyak. Tapi bisa enggak dielaborasi Elaborasi. tadi? Betul. Kan belum tahu. Iya, iya. Jika apalagi dia kalau tidak memahami, apalagi dia dengan keegoannya yang baru tahu secuil merasa sudah sempurna. Padahal orang hanya tersenyum melihat cara dia berbicara. Artinya kan banyak orang tahu tapi tidak banyak orang yang paham. Paham. Jadi tahu pun belum tahu paham, Iya. itu berarti dia tidak tahu. Wah, saya kalau tiap hari ngobrol sama Bu Eli, saya bisa jadi pengacara juga ini. Ya, Langsung bahas aja bagaimana, Bu? Berita acara sumpah di mana kek? bisa. Bisa. Tapi sumpah serapah. Oke, Bu, kita jangan keluar rel lagi. Nanti Ya. kata Ibu, kalau keluar rel ntar keretanya ini. Ya, Kembali ke soal Roy. Tadi kan kita bilang akhirnya jadi banyak yang kita tahu kan. Rahasia dapur mereka selama ini yang kita pikir, ini pejuang-pejuang kebenaran dan keadilan, ya kan?
ternyata di dalamnya banyak intrik. Yang Bahkan menurut Rismond ada konspirasi, ada yang butuh keadilan saat ini siapa? ya Roy dan kawan-kawan. Pak Jokowi dong. Dia dihina, dicaci, dimaki, dibicarakan jadi bahan dari bahan ejekan Ya. di setiap tayang di TV. Dibilang jahat lah, Iya, tapi kan Roy dibilang menjadi menjadi pecah belah. ya Karena membiarkan. sifat dan perbuatan kita lah kita Iya. terpecah. Dan menurut Revi jahat sekali. Jahat sekali. Menurut Roy, Jokowi jahat. Iya. Ya kan? Nah, Jokowi. siapa yang jahat? Siapa yang maling teriak maling? Siapa yang bilang jahat? Apakah mereka nggak jahat? Coba kita berpikirlah. Kalau mereka bisa tabayun atau mereka introspeksi, mereka lah yang jahat. Hati-hati Bu. Maaf. Dikira menuduh lagi kita. Saya tidak bela-bela siapa. Ya. Kita pakai akal sehat aja ya. Saya menggunakan akal sehat. Karena hanya dengan menggunakan Gunakan akal sehat negara ini akan selamat. selamat. Menurut Bang Ade Armando. Tapi benar Bu. Kenapa dulu kita kalau ngomongin soal ini kan serius sekali kita kan. Ya. Dengerin cerita Bu Eli. Bagaimana bawa Bang Egy ke Polda. Telepon ke Solo. Balik lagi. Bang Egy nggak susah dibujuk. Itu kan fase-fase di mana kita bahas kasus ini serius. Sekarang itu kalau diseriusin kayaknya malah lucu. Karena sudah banyak dagelan di dalamnya. Apalagi setelah tadi malam kita dipertontonkan pertengkaran orang-orang yang tadinya satu keyakinan. Tiba-tiba begitu satu orang keluar dari grupnya, mereka juga keyakinannya runtuh. Iya kan? Karena gini, begitu Rismond keluar, lalu dia bantah semua teori yang lama, yang dulu diyakini sama-sama oleh Roy, Rismond, Tifa. Rismond sekarang tidak meyakini itu, dibantah semua teorinya. Lalu Roy melemparlah, itu kan kamu yang, itu kan teorimu, kamu yang bilang lah. Berarti selama ini Roy, Tifa itu nggak punya keyakinan sendiri. Keyakinannya berdasarkan keyakinan Rismond. Maka begitu Rismond balik badan, mereka nggak bisa megang ini penelitian Rismond. Harusnya, menurut saya ya Bu ya, menurut keyakinan saya, ya, kalau Rismond keluar, nggak apa-apa, pergi aja. Kita tetap pegang teori yang ini. Karena ini teori dengan tegas mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Ya kan? Tapi ini kan enggak. Begitu Rismond keluar, mereka jadi menghujat teori yang ini lagi. Yang kemarin mereka sama-sama dan mereka pakai itu sebagai senjata untuk menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Nah sekarang diragukan bareng-bareng. Rismond ragu, mereka juga ragu. Jadi begini, Rismond tidak ragu. Karena setelah diteliti Iya, maksudnya dalam kan, sebuah pengkajian, ini keyakinan ya. iya. Maksudnya kan Rismond meragukan teori lamanya, merevisi teori lamanya kan. Berarti teori lama itu yang pertama, yang waktu bareng sama Roy, Iya. yang Roy, Tifa, Rismond jadikan itu senjata untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Ini kan keyakinan bersama. Ya. Nah, dengan kemarin ngomong, kita jadi tahu bahwa ternyata itu cuma keyakinan Rismond. Karena begitu Rismond keluar dan revisi teorinya, Roy, Tifa itu tidak bisa mempertahankan teori ini. Harusnya kan walaupun Rismond keluar, ya teori ini tetap. Tapi seolah-olah teori itu pergi bersama Rismond. Nah ini yang saya sampaikan. Bahwa Rismond ini murni peneliti. Walaupun keyakinannya awal bahwa ijazah itu palsu. Ya, itu kita paham. Dia datangi, dia cari, dia bergerak. Roy apa dilakukannya? Roy ke Australia. Dari TV ke TV, apa yang dilakukan Roy? Boleh dikatakan 80% yang mengerjakan ini adalah Rismond. Setelah dia teliti-teliti, ternyata stuck. Yang kita teliti ini ternyata salah. Kebenarannya ternyata yang ini. Dapatlah dia menemui sebuah penelitian. Ditemukannya penelitiannya terakhir. Wow, ini ternyata asli.
yang kemarin itu tidak benar. Ya. Saya salah. Itu kan menurut Rismond. Saya salah. Hmm. Kemudian dia salah, dia bungkus baik-baik. Ini salah. Ya. Dari 700 halaman, 120 Roy, 49 Tifa, Oh, apa 160 Tifa, 160 49 Tifa, Roy, 49 Roy, 300 sekian Rismond. 420 sekian Rismond. Rismond yang begini meneliti, turun sampai menemui Kasmujo, sampai kemana-mana, dan di situ dia sudah memaparkan dari penelitiannya setebal itu sampai 420 halaman tersebut, dapat dia ditemukannya sebuah kesalahan, ditemukannya pembuktian kebenaran, dia minta maaf. Itu sportif, gentleman. Ya. Ternyata saya salah dari awal. Bahan penelitian saya ternyata tidak akurasi. Oke. Coba seorang laboratorium menelitinya ratusan kali. Ternyata terakhir baru dia menemukan kebenaran. Kan gagal-gagal dalam Ya, penelitian. Dia revisi. Dia revisi. Terakhir telah dia telaah, dipahami, dibacanya rangkuman dari penelitiannya. Ada kesalahan dan ketidaksinkronan, baru dia dapat. Akhirnya dia membuktikan bahwa ijazah itu asli. Kan pendapat dia. Ya. Kan hak dia. Oke. Dapatkah dipaksakan Ya. oleh orang-orang, oleh kita sebagai pengacaranya pun nggak akan bisa memaksakan. Hak dia. Kalau hak dia tidak diatur, dia cari pengacara lain. Gimana salah Jamada Girsang di sini? Iya, kita tidak mempersoalkan keyakinan baru Rismond dengan penelitiannya. Ya, tunggu dulu. Nah, dalam hal ini yang punya dokumen boleh dikatakan akurasi dari buku tersebut, penelitian itu sudah keluar, minta maaf, sudah jelas sama dia kebenaran. Yang berdua ini tidak akan benar karena dia gamang. Dia punya si Upit setengah pun tidak, sepertiga pun, sepertiga lah kalau digabung dua. Ilmunya Dokter Tifa kayaknya nggak ada korelasinya dengan skill teknis digital forensik itu ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada hubungannya. Harusnya Dr. Tifa secepatnya dia meminta maaf. Kalau ilmu Dr. Tifa tuh dengan scientific, ada dia ngomong, lihat. Oh ya? Ya kan jadi bahan lelucon. Yang benar itu AI kali Bu. Enggak. Ketika statement di TV. Jadi itu yang sekarang digoreng-goreng. Nah artinya semua keahlian Tifa itu dari ilmunya tidak efektif untuk membuktikan. Kita benarkan, tapi tidak ada korelasinya dengan pembuktian untuk kepentingan dalam penelitian ijazah. Tidak ada. Kalau memang dia urusan, dia bilang, Pak Jokowi saya mau obat Bapak, saya mau merawat Bapak. Mungkin juga kurang tepat, tapi adalah sedikit. Oke. Dengan ilmunya. Nah itu sebabnya, apa itu mungkin yang membuat Dokter Tifa minta ke kejaksaan untuk tidak melanjutkan proses perkara ini? Ibu dengar gak pernyataan Dokter Tifa? Jadi gini, saya kasihan. Loh kok kasihan? Kenapa sih pengacaranya memberikan jalan seperti itu? Loh, Refli Harun loh, gak main-main. Ya, saya kalau masalah Refli Harun sama saya nggak ada apa-apanya. Kalau dalam penegakan hukum pidana dan perdata ya, tapi kalau dalam hukum tata negara, dua tangan saya salut. Enggak, kenapa Ibu heran kok pengacaranya membiarkan? Kalau Refli Harun yang memberikan edukasi terhadap tentang itu, menyurati kejaksaan, itu enggak ini efisien sekali gitu. Kenapa? Karena itu belum masuk ke ranahnya gitu. Oh, belum sampai ke sana barang ini. Barang ini belum ke sana. Malulah. Tapi kan bukannya mereka lebih cepat lebih bagus gitu. Nah, sekarang mereka ini kita ada barang nih. Kapalnya belum sampai, barang belum kita terima, tiba-tiba orang lompat ke laut. Lompat ke laut ngambil barangnya. Gila itu. Yang dapat batu karang. Nah, jadi P21-nya aja belum diumumkan. Oh, oke. Terus belum ada ranahnya. Iya. Ya kan? Inilah saya. Mereka selalu salah tempat ya Bu ya.
Kenapa Nggak ya? malu kita kadang-kadang merasa Kok ibu gimana yang ya? malu kan yang Nggak, dia berperkara kan mengaku dokter. pengacara, profesor, Oh. ya kan? Hmm. Terus untuk memberikan tempat dia berdebat, tempat dia meminta pendapat itu senior saya juga Al-Katiri. Oh. Terus tapi dengan ingin mencoba mengabdiri, ingin mencoba terkenal di TV-TV, ini pendapat saya boleh dong? Siapa yang ingin terkenal? Ya, ya seperti inilah bahwa akan dapat yang viral dia datang ke kejaksaan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau ilmu kan, kalau mereka pelajari ilmu, tentu dia tidak akan lakukan. Salah tempat. Ya, salah tempat. salah Tapi timing. mungkin entah ilmunya yang belum sampai, atau dia tidak pura-pura nggak tahu, atau dia ingin viral, kita nggak tahu nih. Iya. Ya, tapi bagi saya ini tidak tepat. Ilmunya belum sampai tapi kurirnya lebih cepat. Nah, maksudnya udah jelas barang ini belum di kejaksaan. Ya, karena belum P21. Jadi seharusnya Iya ya, benar tidak juga ya. ada tempat yang tepat. Saya sarankan pada Tipa berkali-kali di sini juga. RJ, datangi Polda. penyidik kita. Siapa penyidikmu? Atau Kamnek, datangilah. Atau ke Dir Krimum yang menyangkut dengan perkara. Sadarilah bahwa perkara hasil penelitian Dr. Tipa ini hanya untuk mencemarkan nama baik pelapor, itu murni pidana. Saya sudah sampaikan, jika kita salah di ujung jalan, kembali kita ke pangkal jalan. Artinya minta maaflah. Ikutilah tahapan. Seperti apa? Apakah kita akan mati dengan minta maaf? Apakah kita terhina dengan minta maaf? Atau jangan-jangan mereka memang dilarang minta maaf? Siapa yang melarang? Ya kali aja seperti yang Bang Rismon bilang. Oke. Ada AS. Oke. Seandainya kita dilarang, ini ada jurang. Terus di sini ada jalan kecil yang akan kita temukan sebuah cahaya terang di sana. Di sini jalan ada jurang yang akan kita temukan sebuah kegelapan di dalam jurang tadi. Sekalipun kita belum tahu mati ya, masuk jurang. Apakah kita mau dilarang orang, lompat kau bunuh diri? Mereka udah bunuh diri kalau mereka lanjutkan. Kalau mereka tidak minta maaf, mereka bunuh diri. Tapi ini ibu lagi nggak ngancam mereka kan? Enggak. Minta maaf lu gitu. Enggak ya. Oh ya, artinya Enggak ini saran saya. ya. Ini kan saya memberikan sebuah edukasi. Iya, terima pertimbangan oke, hukum enggak tadi terima kan. ya udah. Iya. Kan sudah berkali-kali dia melakukan ingin persoalan di close. Tapi karena tadi dia tuh terlalu putar-putar, ada ke Warsidi ke sana ke sini, buat surat sana sini, akhirnya melalui kejaksaan. Tapi bagus juga sih Bu. Dengan langkah yang mereka lakukan, kita jadi tahu ternyata banyak jalan menuju Roma dihukumin ya, di proses hukum ya kan. Bisa surat karo Warsidik, bisa ke DPR, bisa ke Komnas HAM, pengadilan hakim konstitusi, ke mana? Nah, MK. Tapi banyak yang tidak tepat ya, ke MK. MK kan bukan ranahnya sebenarnya. MK tuh contohnya ya, ketika ada perkara pemilu atau yang konstitusi lah. Kan itu yang mereka lakukan. Apakah revisi pasal, minta apa tuh pencabutan pasal? Perkara mentersangkakan mereka ini termasuk dibahas di konstitusi? Apakah perkara ini konstitusi negara? Oke. Saya jadi berpikir terus karena selalu keliru kan. Saya pikir iya. jadi jangan-jangan mereka itu yang penting keburukan Pak Jokowi itu didengar di MK, terus di Komisi Komnas HAM, terus di Mabes Polri atau di Polda, terus di DPR. Jokowi jahat gitu ya kan. Ya, jadi ada di semua lembaga ini Jokowi jahat ini. Karena tidak ada yang berhasil. Nah, harusnya di MK tidak berhasil, semua ditolak. Harusnya mereka berpikir.
kalau ini institusi, elemen-elemen yang didatanginnya semua tidak ada yang terkabul, coba introspeksi. Jawaban mereka satu. Karena semua dikuasai Pak Jokowi. Nggak ada yang kebal hukum. Equality before the law, persamaan hak di mata hukum. Itu kan menurut Ibu. Jika masuk pada substansi perkara, dia gugat Pak Jokowi tentang ijazah saja, tentu ada keputusan pengadilan menyatakan ijazah ini asli atau palsu, baru is the best. Kalau tidak, The worst. Gitu ya. Wah sih, Ibu kayak anak Jaksel. Jujur li Ibu ya. Saya seperti saya bilang kan Ibu, fase tegang untuk bahas kasus ini udah selesai. Ya kan, ini menurut saya ini fase hiburan buat kita yang selama ini mengikuti perjalanan kasus ini. Bukan yang ngeledek siapapun. Iya. Terus terang aja, dengan tontonan rakyat bersuara kemarin itu, jadi kita tahu banyak lucunya juga ternyata ya. Kalau saya sekarang tidak tegang karena saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada semua teman-teman Polda Metro Jaya, kepada Pak Jokowi yang luar biasa. Dia cuman butuh kata maaf, minta maaf, dan dia pasti memaafkan. Seorang negarawan yang luar biasa. Bukan sekali dia dihina, dicaci maki, bertahun dan berbulan direndahkan. Dan kami juga pernah melakukan menggugat Pak Jokowi yang disampaikan Refli Harun kemarin itu, kau baru lahir saya sudah gugat. Itu kebohongan Refli Harun. Bohong. Dia bilang Pak Jokowi jahat. Dia juga bohong. Di mana kebohongannya? Penggugat awal kami. Oh, ya itu udah cerita panjang Bang Egy, DHL. Dapat dibuktikan. Dia siapa? Walaupun dia sebagai pengacara atau sebagai seorang pakar hukum tata negara, dia tidak siapa-siapa dalam menggugat. Dia tidak siapa-siapa dalam perkara ini. Dia baru kemarin. Saya rasa dia juga baru lahir. Duluan lah Rismon lahir daripada dia. Dia pengacara naik di tengah jalan loh. Sombong angkuhnya luar biasa. Lah, bukannya dia dari 2022 katanya? 2022 dia jadi pengacara siapa? Dia hanya sebagai raja konten yang disampaikan Rismon itu, memang dia konten karena ingin ngejar target dikatakannya tadi. Saya lihat itu sehari itu tayangnya 20 kontennya, 10 kontennya, melebihi konten daripada cumi-cumi media internasional, cumi-cumi media nasional, cumi-cumi aja sehari 15 apa, 15 sampai 17. Itu kita kerja banyak orang itu. Tapi kan beda kalau Bang Refli kan dia otaknya canggih, jadi sehari itu dia bisa ngerjain 20. Dia hanya di rumah konten, tidak punya studio. Iya. Terus anggotanya ada 10 kan tidak. Maksudnya gini, begitu selesai perkara Rismon, saya udah senang. Wah, Ibu diskriminasi kalau gitu. Saya udah senang. Ya maksudnya kan kenapa? Kan masih ada Tifa. Kok Ibu udah senang hanya karena Rismon? Iya, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini Dokter Tifa sholat tahajud, istiqomah, istiqorah, dia langsung menemui penyidik atau mendatangi Polda Metro Jaya untuk minta petunjuk. Wah, ini tanda-tanda ini. Ya, agar dia RJ. Mungkin dia akan punya sejarah. Wah, tanda-tanda. Kalau bagi saya itu. Ini kode apa atau harapan? Karena ini juga termasuk harapan saya. Kenapa? Saya seorang kaum ibu ya. Nanti kalau dia masuk, banyak persoalan yang harus dia lakukan. Dia dalam mengejar karir. Ya, masih ngejar S3 juga kan ya? Iya, masih belum wisuda doktor. Tentu persiapan. Terus doktoral. Disertasi disertasinya apakah sudah lulus.
Nah, dalam hal ini Prihatin lah, bukan ya jangan prihatin. kasihan. Kalau kasihan tuh kayak rendah banget tuh, kasihan banget lu gitu. Ya maaf ya, saya Prihatin prihatin, dengan simpatik lah ya, ya. karena perempuan ya. Kalau dia lakukan, kalau dia lanjutkan itu hak dia. Dan kalau dia ini, saya merasa ya, mungkin ya dari sekian juta umat di Indonesia ini, mungkin hanya seupil yang nggak suka, pasti banyak yang suka. Suka sama kalau dia RJ. Ya, jangan suka sama Tipa. Oke. Merendahkan orang kan? Ya. Kan kadang-kadang Sini omongan kau anak itu baru lahir kemarin. iya. Terus ada yang bilang, saya semenjak saya 2019 di TPUA, nggak tahu dia kita TPUA itu dari awal dengan Bang Egy Sujana. Iya. Saya bendahara loh. Sampai detik ini Tapi dibukukan. emang lagi musim- Ada lagi Azamkan namanya. Anehnya, Iya. saya pernah dikasih 1 koper. Dia nggak masuk dalam surat kuasa siapapun. Yang mau ngasih siapa? Nah, mau ngasih siapa? Terus kepentingan dia siapa? Hmm. Dia apa? Siapa? Setiap Kontribusinya media apa? masuk konten pun jarang. Kontribusinya apa? Kontribusinya apa? Dia merasa bukan kantor Egy Sujana saja. Kantor saya juga sering Emang dan di mana merugikan kantornya? ratusan juta. Gila nggak tuh? Emang kantornya di mana? Aduh. Saya nggak mau merendahkan lah. Oke, enggak. Jadi saya melihat semua cari panggung. Hampir 80% yang ikut di statement-statement itu orang-orang yang cari panggung. Tapi ada juga dia asal tampil di TV, asal nongol mukanya, dia setelah itu berkor-kor lah. Tidak memenuhi kapasitas. Tapi memang sekarang musim mengklaim sih Bu ya. Nah, hari ini terjadi resesi kedua bagi Rismond. Resesi pertama polemiknya tentang bagaimana SP3-nya selesai. Ada yang bilang tidak akan dapat, tidak bisa, tidak begini. Ternyata dapat. Bagaimanapun kan deg-degan juga. Iya. Ternyata semua sportif. Jika sudah minta damai, minta maaf. Dan melalui tahapan RJ itu minta maaf. Apalagi dia lebih sportif lagi. Mengakui kebenaran dari hasil telitinya. Maka dia dijadikan saksi mahkota ketika sidang nanti. Siap-siaplah yang lain. Itu resolusi pertama. Ya. Resolusi keduanya apa? Resolusi keduanya ribut. Oke. Sehingga terjadi, kalau perempuan pasti cakar-cakaran. Untung laki-laki. Kalau udah jambak-jambakan tuh. Yang saya lucu ya, Mm-mm. dengan bangganya, saya sebenarnya yang duduk di situ. Ini kita cerita Refli Harun ya. Oh, Refli. Saya sebenarnya duduk di atas, tapi saya tidak mau hadir. Tapi akhirnya saya bisa hadir. Boleh dong saya memberikan pandangan umum. Kalau masih saya mau bisa bicara, saya akan tetap di sini. Kalau enggak saya keluar. Kayak penting banget ya. Kayak penting banget. Kalau kita ingin tahu diri, tanpa kita orang bisa. Jangan kita merasa tanpa kita orang nggak dapat berbuat apa-apa. Lalu Refli diberi kesempatan bicara. Ya, kalau cumi kan kita nyaman. Iya. Bercanda Bu. Ya. Bercanda. Jadi begini. Nah, di situ dia menyampaikan. Setelah dia ngomong, bicara dengan seperti memberi, dengan rasa kesombongannya. Kita kan bisa lihat dari gestur orang. Orang ini ngomong sombong, ataukah memberikan pemahaman, ataukah sedang memberikan tekanan, ataukah sedang memberikan pencerahan. Kan kita bisa menilai. Kalau Mungkin Ibu Eli apa yang menilai apa? dengan kesombongan. Dengan kesombongannya, kemudian dia waktunya sudah cukup. Kemudian dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ngomong, jahat Jokowi. Kemudian dia berdiri, dia taruh mic. Harusnya pulang, tapi kok pamitnya? Nah, Terus? dengan ingin showat gitu loh. Niat nawaitunya itu, niatnya itu tidak baik. Dia akan mempermalukan. Dari mana Ibu tahu? Niatnya kan dalam hati. Ngapain dia salam ke dalam? Dia kan ada niat tuh. Dia akan mempermalukan Rismond dan Pak Jamada Girsang.
Taunya saya dari kata-katanya. Merasa sudah duluan terkenal kayak Roy Suryo. Kau siapa? Kau nggak siapa-siapa. Aku terkenal. Terkenal masuk penjara. Waktu dia sebelum masuk penjara jadi menteri apa dia dulu? Menpora. Dia nggak terkenal. Banyak menteri sekarang nggak terkenal. Emang kita menteri yang terkenal itu menteri yang dipentingkan oleh orang tersebut. Jika menteri itu tidak bisa memberikan edukasi, yang menjabat menteri, orang juga nggak peduli. Jabatan itu nggak penting bagi masyarakat Indonesia ini. Mau jadi menteri, mau jadi apa, ketika tidak memikirkan kepentingan masyarakat, mereka tidak terkenal juga. Nah, ketika dia tersandung hukum, di situ terkenalnya. Apakah dia bangga? Dia terkenal ketika masuk penjara. Yang dikenal orang dia sebagai apa? Panci. Itu karena kasus itu sih. Ya, itu udah sering banyak di netizen Kok kan. Panci? Iya. Panci itu kan baskom. Ya, enggak Roy Panci. Kenapa? Sumpah saya nggak tahu. Karena itu kasus. Apa itu arti panci? Kasus. Kenapa kok sampai panci gitu? Kasus itu loh Bu, waktu Menpora itu kan setelah selesai tahu itu isu, dan waktu itu Roy sih sudah klarifikasi kan, dia diduga membawa semua fasilitas yang ada di, saya bahkan pernah baca di mana itu ada listnya, kasur, terus antena parabola apa, kamera dibawa sama dia. Kenapa enggak dibilang dia tukang borong? Sampai panci-panci katanya. Oh. Makanya mungkin biar kontras kan, kok menteri bawa panci dari rumah dinas atau apalah gitu. Sampai katanya ada 3 truk atau 2 truk gitu dibawa semua. Panci itu? Bukan fasilitas apa? Oh. Yang dari ibu pura-pura nggak tahu ibu ini. Sungguh. Tapi aku baca itu. Saya berdosa kalau tahu kenapa sebabnya dia Roy Panci. Kalau Roy Panci itu saya udah lama dengar. Tapi saya tidak ingin tahu apa sebab gelar itu melekat sama dia. Ya karena itu, tahu, gitu. Karena kalau nggak salah waktu itu yang saya malah taunya dari. Nah, maka direndahkannya. Kau siapa? Kau tidak siapa-siapa. Saya lebih terkenal sebagai Roy Panci gitu. Bukan Roy Suryo. Sebagai Roy Suryo. Dia kan terkenal kan. Dia menganggap. Janganlah merendahkan orang. Jangan merasa kita jadi orang hebat. Jangan kita adalah dewa kebenaran. Janganlah kita ini merasa sempurna. Janganlah kita merasa segala-galanya. Nah, karena sempurna itu sebagai orang muslim adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti punya kesalahan dan kesilafan. Sebagai orang bukan apa-apa, di atas dunia langit ini masih ada langit. Nah, di atas langit masih ada langit. Hari ini dengan bebas berkuar-kuar sehingga lupa bahwa Allah aja tidak sombong. Timbullah kesombongan melampaui batas dari ketentuan Allah. Di dunia timbul kesombongan membuat kepastian 99% palsu. 99,99. Iya, kan nggak ada lagi untuk orang. Apalagi untuk Tuhan keyakinannya itu. Jadi kan itu sudah melampaui segalanya. Padahal ada ketentuan hukum. Kalau dunia ini, Indonesia ini tidak negara hukum, ya terserah dia. Hukum kan berlaku. Untuk meletakkan kebenaran dan keadilan itu, keadilan untuk siapa? Untuk meletakkan kebenaran untuk kepentingan siapa? Siapa yang dirugikan? Kebenaran yang hakiki seperti apa? Apakah kau akan mendapatkan sehingga merusak dirimu, menzolimi dirimu dan menzolimi orang lain? Keluargamu gitu. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.